Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami dikisahkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Ismail bin Katsir. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40, mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud allazi indahu ilmun minal kitab adalah orang yang bernama Asif bin Barhiyah, katib Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ringkasnya dalam surat An-Naml ayat 38 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifrit minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustakirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkata Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tak kala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Muhammad bin Ishaq berkata bahwasanya Al-Imam Yazid bin Ruman berkata, ketika para utusan kembali kepada sang Ratu Balqis dengan membawa pesan dari Nabi Sulaiman, Ratu pun berkata, sungguh demi Allah, aku tahu dia bukanlah seorang raja dan kita tidak memiliki kemampuan serta tidak kuasa untuk menentangnya sedikit pun. Aku akan mengutus kepadanya untuk mengabarkan bahwa aku akan datang membawa raja-raja kaumku untuk aku lihat apa perintahnya dan agama apa yang ia serukan kepada kami. Kemudian dia memerintahkan penjagaan singgasana kerajaan tempat duduknya. Lalu dibuatlah 7 buah pertahanan yang saling menyambung dan dikuncinya pintu-pintu tersebut. Lalu ia berkata kepada para pengawal yang ditinggalkan di kerajaannya, jagalah apa yang sudah ada sebelummu dan singgasana kerajaanku. Jangan ada seorang hamba Allah yang mampu lolos menembusnya, dan jangan pula ada seorang pun yang melihatnya sampai aku datang. Lalu sang Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman dengan didampingi 12.000 orang. Satu pendapat mengatakan bahwa para raja Yaman berada di bawah kekuasaannya. Pendapat lain mengatakan bahwa lebih dari 12.000 orang, hingga Nabi Sulaiman mengutus jin untuk mengawasi mereka, baik di perjalanan maupun di tempat sampainya, sepanjang siang dan malam, sehingga ketika rombongan itu sudah dekat, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya di kalangan jin dan manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia berkata,
Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Qala ifritum minal jinni. Berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin. Imam Mujahid berkata, yaitu jin pembangkang. Imam Su'aib al-Jubai berkata, namanya adalah Kuzan. Demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dari Imam Yazid bin Ruman, dan dikatakan pula oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih. Sedangkan Al-Imam Abu Salih berkata, dia seakan-akan seperti gunung. Ana atika bihi qabla an takuma min makamik. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari makammu. Al-Imam Ibnu Abbas berkata, yaitu sebelum engkau berdiri dari majlismu. Al-Imam Mujahid berkata, yaitu dari tempat di mana ia duduk untuk memberikan keputusan dan hukuman kepada manusia, serta untuk makan dari pagi hingga tergelincirnya matahari. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya dan dapat dipercaya. Al-Imam Ibnu Abbas berkata, yaitu kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya untuk menjaga perhiasan yang ada di dalamnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, aku ingin yang lebih cepat dari itu. Dari sini tampak jelas bahwa Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasana tersebut untuk menunjukkan kebesaran kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya serta bala tentara yang dikuasainya, di mana hal tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya serta tidak ada sesudahnya. Begitu pula hal tersebut menjadi hujjah kenabiannya di hadapan Ratu Balqis dan rakyatnya, karena hal ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan luar biasa, di mana ia dapat membawa singgasana sang Ratu Balqis sebelum mereka datang, padahal semuanya ditutup secara rapat dan terjaga. Ketika Nabi Sulaiman berkata, aku ingin yang lebih cepat daripada itu, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Imam Ibnu Abbas berkata, yaitu Asib, sekretaris Nabi Sulaiman. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ishaq dari Al-Imam Yazid bin Ruman, bahwa laki-laki itu adalah Asib bin Barkhia. Dia adalah orang sidik, patuh beragama yang mengetahui ismun a'zam. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, yaitu angkat pandanganmu dan lihatlah sepanjang kemampuan pandanganmu, karena engkau tidak akan melelahkan pandanganmu itu kecuali singgasana itu sudah hadir di hadapanmu. Al-Imam Wahab bin Munabbih berkata, tutuplah matamu, maka tidak mencapai sekejap, pasti aku sudah membawanya kepadamu. Mereka menceritakan bahwa dia diperintahkan untuk memandang Yaman, tempat singgasana yang dicari itu berada. Kemudian ia berdiri dan berwudu serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid berkata, dia berdoa, ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-Imam Az-Zuhri berkata, ia berdoa, ya ilahana wa ilaha kullu syai'in ilaha wahida, la ilaha illa anta ituni bi arsyiha. Ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang Esa, tidak ada ilah kecuali Engkau, datangkanlah kepadaku singgasananya. Dia mencontohkannya di hadapannya. Al-Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ishaq, Zubair bin Muhammad dan selain mereka berkata, tak kala ia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan singgasana Balqis,
yang berada di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis. Tiba-tiba singgasana itu hilang menembus bumi, kemudian muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Nabi Sulaiman tidak merasakan sesuatu kecuali singgasana itu telah berada di hadapannya. Dia berkata, ini dibawa oleh para hamba Allah yang ada di laut. Ketika Nabi Sulaiman dan para pembesarnya menyaksikan hal itu serta melihatnya berada di sisinya, qala hadza min fadli rabbi. Ia pun berkata, ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepadaku. Liyabluwani, yaitu untuk mengujiku. Aashkuru am akfuru? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Perkataannya, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia, yaitu dia maha kaya terhadap hamba-hambanya dan tidak membutuhkan peribadahan mereka. Dia maha karim, yaitu maha mulia pada dirinya sendiri, meskipun tidak ada satupun yang beribadah kepadanya, karena kebesarannya tidak membutuhkan kepada seorang pun. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin semuanya bertakwa kepadaku seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin, berhati jahat seperti orang paling jahat di antara kamu, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatanmu, kemudian aku akan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Ismail bin Katsir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.